سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan pertolongannya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sehat lahir maupun sehat batin. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab tentang siwak, yang mana siwak itu merupakan satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mayoritas umat muslim sekarang itu tidak mengetahui tentang siwak. Ya, bahkan ketika kita bersiwak di depan umum, mereka merasa heran, mereka merasa aneh. Saking sunnah Rasul ini sudah terlupakan ya, di kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, tugas kita yaitu mensyiarkan dan memasyhurkan sunnah-sunnah Rasul yang sudah mulai padam. Nah, ikhwani rahimakumullah, siwak ya, siwak itu hukumnya adalah sunnah. Ya, siwak hukumnya adalah sunnah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, aku akan mewajibkan siwak kepada umatku sebelum mereka berwudu. Ya, di ikhwani rahimakumullah, nah ini yang dinamakan dengan kayu siwak. Kayu siwak ini. Nah, itu dia. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siwak. Sebutkan bahwasannya yustahabbu as-siwaku qabla al-wudu'i wa ba'dahu. Disunnahkan kita bersiwak. Disunnahkan siwak itu sebelum berwudu dan setelah berwudu. Jadi disunnahkan kita sebelum kita berwudu, kita sunnah bersiwak dulu. Setelah bersiwak, kita kemudian melaksanakan wudu. Setelah wudu sempurna, kita disunnahkan lagi untuk bersiwak. Nah itu.
Kemudian wa qabla sholati wa qabla al-qira'ati lil Qur'an. Disunnahkan juga bersiwak sebelum melaksanakan sholat dan sebelum membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, rakaataini bisiwak afdal atau khairun min sab'ina rakaatain bi ghairi siwak. Ya, raka'ataini bisiwak khairun min sab'ina raka'atin min ghairi siwak, bi ghairi siwak. Yaitu 2 rakaat dengan siwak, ya, itu lebih utama, lebih bagus, lebih besar pahalanya dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Artinya ketika kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sebelumnya bersiwak, ketika ada orang yang ingin, ya, yang ingin membandingi kita, dia sholat 70 rakaat, itu pun tidak akan sanggup untuk membandingi sholat kita yang 2 rakaat pakai siwak. Sedangkan dia tidak menggunakan siwak. Nah, itu satu keistimewaan, keunggulan bersiwak. Wa ba'da naumi, kemudian disunnahkan juga kita bersiwak setelah tidur. Bangun dari tidur, kita langsung siwak, ya. Kalau kita sekarang langsung cari handphone. Langsung cari handphone, ya. Tidak langsung mencari siwak. Nah, disunnahkan oleh Rasulullah ketika bangun dari tidur kita langsung bersiwak. Wa fi siwak fawaidu katsiratun. Di dalam bersiwak itu terdapat faidah yang sangat banyak sekali. Keunggulan-keunggulan yang sangat banyak. Insyaallah nanti akan dijelaskan di pertemuan yang lebih panjang lagi. Wa yustahabbu ayyakuna bil yamin. Kemudian disunnahkan juga kita itu bersiwak menggunakan tangan yang kanan, ya. Jangan menggunakan tangan yang kiri. Itu mentang-mentang kidal, dia nyiwaknya pakai tangan kiri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa yustahabbu an takuna al-yumna likulli ma yuhibbuhul insan. Dan juga disunnahkan menggunakan tangan kanan dalam setiap perkara yang disukai oleh manusia. Minal wudu'i, wudu, wal akli, kemudian makan, wasyurbi wa ghairiha, kemudian minum dan lain-lain, ya. Jadi disunnahkan kita menggunakan tangan yang kanan kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik-baik yang disukai oleh manusia. Misalkan kita berwudu, dahulukan tangan kanan. Dahulukan yang kanan-kanan dulu. Kemudian kita minum menggunakan tangan kanan. Makan menggunakan tangan kanan. Nah, jangan kita menggunakan tangan kiri kita dalam perkara-perkara yang baik-baik, ya, perkara yang disukai manusia. Kemudian wal yusra likulli ma yukrahu, dan disunnahkan kita untuk menggunakan tangan kiri kita, ya, yaitu dalam setiap perkara yang tidak disukai oleh manusia, ya. Kal mukhot, seperti kita mengeluarkan ingus. Ini mengeluarkan ingus kita jangan menggunakan tangan kanan, sunnah menggunakan tangan kiri. Gitu, ya. Wal istinja, kemudian kita istinja, ya, cebok setelah buang air besar, setelah buang air kecil. Wa yustahabbu natful ibti. Kemudian disunnahkan juga kita mencabut, ya, bulu ketiak, ya. Sunnah kita, bulu ketiak jangan sampai gondrong, ya. Jangan sampai gondrong, sampai panjang-panjang, ya.
itu disunnahkan kita cabut. Wa halqul anati, dan juga kita disunnahkan untuk memotong bulu kemaluan. Ya, disunahkan kita untuk memotong bulu kemaluan. Nah, katanya untuk laki-laki sunnahnya digunting, kalau untuk perempuan sunnahnya dicabut, ya, dicabut. Kalau yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, gitu ya. Itu disunnahkan dicabut. Kemudian wa qalmul azfar, dan sunnah juga memotong kuku, ya. Jangan sampai kuku kita panjang-panjang gitu ya. Ada ustadz, ada kiai, bukunya panjang-panjang. Nah, itu dia tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh agama di masyarakat seharusnya dia memanjangkan, dia memotong kukunya ketika sudah panjang. Kemudian wa qassus syarib, mencabut ini nih, kumis, ya, kumis. Jangan sampai gondrong melewati batas bibir, ya. Kenapa? Takut kemakan. Ya, jadi si kumis itu dicabutin, dicukur, ya. Dicukur, ya. Itu sunnahnya. Kalau jenggot jangan dicukur, ya, dipanjangin. Kalau yang punya jenggot, yang nggak punya mah nggak apa-apa, nggak dipanjangin juga. Kemudian wa ayyakuna dzalika fi yaumil khamis aw yaumil jumu'ati aw yaumil isnaini. Nah, semua itu tadi seperti apa? Mencabut bulu ketiak, kemudian mencabut bulu kemaluan, memotong kuku, memotong kumis, ya. Itu semua disunnahkan dilakukan pada hari Kamis atau hari Jumat atau hari Senin. Nah, jadi disunnahkan ketiga hari ini, ya. Atau misalkan pengennya hari Senin, boleh, atau hari Kamis, boleh, atau hari Jumat. Nah, selain hari yang itu tidak disunnahkan. Bahkan dalam hadis yang ada, dalam keterangan yang lain, ya, dalam keterangan yang lain itu dilarang. Kenapa? Karena mungkin akan berdampak buruk pada kesehatan kita, ya, pada diri kita, ya, itu. Tidak diperbolehkan. Makanya disunnahkan kita memotong kuku dan lain sebagainya tadi yang disebutkan, itu kalau tidak hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi tentang siwak dan lainnya itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.